Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya, amin. Puji Tuhan. Jadi lihat kiri kanan, ada yang tidak bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sebab penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, amin. Sebab itu kita akan berdoa untuk membawa kita dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami waktu, Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk datang menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami sadar Tuhan seringkali kami jauh dari hadapan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Kau menyatakan Tuhan kasih kami kepadamu Tuhan. Kau menyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
hanya karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini ya Bapa. Sebab itu Tuhan jamah hati kami, jamah seluruh hidup kami ya Bapa. Beri hati kami yang menyembah Engkau, beri kepada kami hati yang mengasihi Engkau. Melalui setiap pujian kami Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pada pagi hari. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Anugerah-Mu Tuhan yang membawa kami ke tempat ini ya Bapa untuk menyembah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan anugerah-Mu, 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 semua hanya anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu berkekuatan bagiku. Bersyukur Tuhan kepada-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Amin. Terutama penyertaan-Mu Tuhan, amin, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu, oh di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sudah kita sama-sama makin berdiri semua, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, benar ya Bapa, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Mari kita lebih dalam lagi, kita angkat dari hati kita menjadi kepada Tuhan. Katakan anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatanku, oh Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dari hati, anugerah-Mu. Kau melihat setiap hati yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Nah Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Ya Yesus, bukan karena kekuatanku. oh anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, oh benar Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, sambil angkat hati dari depan Tuhan menyembah-Mu. Anugerah-Mu, Ya Yesus, terima kasih. Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah semua Tuhan. karena anugerah-Mu. Amin. Yes, haleluya. Bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, Anugerah-Mu, kasih Tuhan. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, Yesus. Kau segalanya, Kaulah segalanya.
Angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini, kami hidup hari ini karena anugerah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari nikmati hadirat di tempat ini. Haleluya. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau tahu segala isi hati kami, Kau tahu kehidupan kami. Haleluya. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu, menyembah-Mu, jalan jamakan Tuhan, lawatnya umat-Mu. Hanya Kau yang layak kami pujikan, hanya Kau yang layak kami angkat. Nama kami Yesus, mari terus sembah Dia. Angkat hati. Dia mengenal setiap pribadi kita pada pagi hari. Dia mengenal setiap engkau pada pagi hari. Tuhan tahu apa pergumulan kita pada pagi hari. Tuhan tahu seluruh hidup kita. Kalau itu buka hatimu kepada Tuhan, buka hatimu. Oh, Tuhan mau melawat kita pada pagi hari. Tuhan mau memulihkan keadaan kita pada pagi hari ini. Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Oh, terus menyembah Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan mau melawat kita pada pagi hari. Tuhan memulihkan keadaan kita saat ini. Mungkin Tuhan sedang bekerja dan kita tidak tahu, tetapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Akan habis kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau ya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu
tak berkesudahan, nyata di dalam hidup. Katakan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu Tuhan mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Makasih Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, sebab tidak yang seperti Engkau ya Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Katakan, kuasa-Mu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Amin. Katakan dengan iman-Mu, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, akan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah selamanya Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis bagiku Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, amin. Kau ku sembah, selamanya. Sembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, takkan habis kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Selamanya kami menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami yang sama-sama suka memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mau bersorak bagi Tuhan, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu silakan kuatkan dalam hidup kita, amin. Katakan sama-sama. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, amin. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku,
sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan. kami nyatakan. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang Berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, Amin. Akan tetap langkahku. Amin. akan tetap langkahku. Angkat tanganku, bisa aku jatuh. Maulah sumber kuasa Tuhan. Lembah yang gelap lewat, lembah yang gelap lewati. Sebab Engkau, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa siapa yang Allah? Amin. Katakan sama-sama. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Yeah. Namamu berkuasa, Surga bumi menyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang Berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namanya berkuasa, amin. Surga bumi menyatakan. kamu menyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan, amin. Sering kita beri salam satu sama yang lain. Mungkin bisa senyum, bisa tos. Katakan Allah kita hebat, haleluya. Kau berkuasa di bumi surga. Yang menyatakan engkau hebat Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan. Siapa saudara? Amin. Namanya berkuasa, berhebat umat. Sama-sama. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Ya Tuhan Allah kita, amin.
Amin. bertambah dalam kemuliaan. Ya, siapa saudara? Dialah Benar, haleluya. Tuhan Allah kita, Namanya berkuasa, Dia berkuasa, bebas semuanya. hebat Tuhan, Bersama betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya, Semangat berkuasanya, betapa hebat. Amin. Ya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. dahsyatnya Allah kita. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan dengan iman kita, betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, Ya, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Raja segala, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya, betapa hebat. Katakan sama-sama, ya Tuhan Allah kita. Mari katakan sama-sama, ya Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, ya Tuhan Allah kita. Kita sama-sama berbagi Tuhan kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, amin. Tuhan disenangkan melalui setiap pujian kita pada pagi hari ini. Dan biar urapan Tuhan mengubah hidup kita, membawa kita lebih hari, lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Datanglah Roh Kudus, kami rindu urapan-Mu, minyak-Mu yang baru mengalir memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Datang Roh Kudus, ku rindu dengan minyak yang baru Kau rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru mengurapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari katakan sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sekali katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapikan, Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuh
lepaskan hidupku. Sama katakan, yang bersekutu denganmu, amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Sudah kita berdiri sama-sama. Anak sekolah minggu saya undang untuk naik ke depan, didoakan. Ada hamba-hamba Tuhan untuk bisa mendoakan anak sekolah minggu. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah hidupku. Sedang hambanya menggunakan firman Tuhan. Satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Biar jemaat Tuhan saja sambil angkat tangan. Satu yang sembah Tuhan di tempat ini, mari sembah Dia. Tuhan kita suka disembah, dan kita adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari keluarkan suaramu, mari bermazmur bagi Tuhan, mari ingat kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Mari keluarkan suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Yes, yes. Mari sembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Hanya Tuhan yang layak disembah. Yesus Tuhan kita layak menerima segala pujian, kehormatan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Amin. Adalah masyarakat. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus jamah setiap hati orang di tempat ini, jamah setiap hati jemaatmu. Persiapkan mereka menerima sesuatu yang besar dalam kehidupan. Mari lebih lagi. Yes, 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 yes. Haleluya. Amin.
bersekutu denganmu, mau aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. rasamu mengubah, urapanmu mengubah, Urapanmu mengubah, sekali lagi urapanmu, urapanmu mengubah hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, karena begitu besar kasih karyamu di tengah-tengah kami di tempat ini. Kalau Engkau telah melawat setiap kami di tempat ini, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap hati kami, Roh Kudus, tolong setiap hati kami, biar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan juga urapi hambamu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hambamu adalah isi hatimu. Dan biar jemaatmu di tempat ini, pulang dari tempat ini tidak menjadi orang yang sama lagi, tetapi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diubahkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, ke pagi hari ini siapa yang merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di tempat ini? Amin, haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Injil adalah kekuatan Allah. Tapi sebelum saya sampai di depan, di tengah-tengah kita hadir teman-teman dari FKM Binkas FKM Unhas ya. Ya, jadi begini Bapak Ibu ya, saya menarik. Mereka sedang ada galdan. Galdan itu apa? Saya juga bingung. Galdan apa ini? Oh, ternyata penggalangan dana kan gitu ya. Jadi mereka akan menjual di bawah. Tenang aja, makanannya yang masih tetap berkaki 4, sapi pendek. Ya, jadi nanti kalau yang mau beli pulang silahkan. Dan habis ini nanti setelah perjamuan mereka akan mempersembahkan pujian buat kita semua. Ya ini kalau dalam dulu zaman-zaman saya PMK juga ngomongnya lelang suara, nah, gitu ya. Nanti saya gini ya, ada hal yang menarik bahwa bulan lalu kita belajar tentang keuangan, betul? Ini minggu pertama bulan Oktober langsung dites, kan begitu ya, langsung masuk ujian. Ya, langsung dites kita memberinya banyak atau enggak menabur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa di dalam keuangan kita harus menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan, termasuk di dalamnya untuk jiwa-jiwa. Nah, PMK Bina Kasih ini termasuk yang membangun kerohanian di tengah-tengah mahasiswa. Ya, kita tahu di UNAS kan gede banget gitu. Jadi ini baru FKM itu Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Oke, ya. Ya, saya puji Tuhan kalau UNAS mau begini. Saya tunggu UKIP. UKIP ini belum nongol-nongol. Kan gitu ya. Universitas Kristen Indonesia Paulus. Jangan sampai Universitas Kristen Indonesia Saulus. Kan gitu ya. Harus berubah mereka ini. Saya lihat kok anak-anak UKIP ini jarang ke gereja ya kan. Anak-anak UNHAS ini yang minoritas malah jadi ke gereja. Haleluya. Ya moga-moga didengar sama rektornya biar rektornya juga berubah. Gitu ya. Saya pengennya tuh anak UKIP itu tiap hari Minggu wajib ke gereja. Kalau perlu pakai absen gitu. Supaya kerohanian mereka, kalau mereka nggak ke gereja gimana mau diubahkan. Dan setiap kali orang nggak ke gereja, nanti kita akan belajar sama-sama. Ya. Kalau cuman anak-anak itu hanya dimotivasi, hanya diberikan instruksi, kemudian diberikan semacam motivasi, itu tidak mengubah kehidupan mereka. Diubahkan hanya 1-2 minggu, setelah itu akan balik kembali. Nah, apa yang kita akan belajar pagi hari ini adalah kekuatan Allah. Ya, kita buka pagi hari ini Roma 1 ayat 16-17. Dan saya jemput jemaat semua bangkit berdiri. Karena ini adalah pokok dari apa yang Paulus katakan di seluruh surat Roma. Roma 1 ayat 16-17. Kita bangkit berdiri. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 16-17. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk kembali.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, mungkin setiap kita di tempat ini sudah mengerti, wah, Injil adalah kekuatan Allah dan kita sudah punya definisi Injil masing-masing, betul? Kalau saya tanya satu-satu di sini, apa sih definisi Injil? Mungkin ada yang bilang dengan bahasa teologis atau bahasa anak mahasiswa yang sekolah teologi, Injil itu berasal kata dari Evangelion yang artinya kabar baik. Betul? Kalau mungkin orang yang awam yang sering ke sekolah minggu akan bertanya, kalau ditanya apa itu Injil, mereka akan menjawab Injil itu terdiri dari 4 buku, Kak. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sambil nyanyi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan gitu ya. Kalau ditanya Roma di sebelah mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah. Oh, Roma ke-6 kan gitu, harus nyanyi dulu. Gitu ya. Mungkin ada banyak yang pagi hari ini seperti itu pemikirannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ternyata Injil itu the power of God. Katakan amin. Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, ini kita akan membuat pemahaman yang baru. Jadi bukan hanya bicara tentang kabar baik atau sekedar tulisan yang ada di Alkitab atau sekedar firman yang kita dengar, tetapi di dalam Injil ada kekuatan Allah. Nah, kita akan belajar maknanya. Untuk dapat mengerti makna Injil dan kekuatan Allah, kita coba bedah satu-satu ya. Jadi khotbah kita eksposisi pagi hari ini. Nah, kemarin saya ikut diklat PDP dan kebetulan dikatakan mari kita yang khotbah-khotbah ini mengurangi khotbah-khotbah tematik, mengurangi khotbah-khotbah yang sifatnya motivasi ataupun sekedar instruksi, karena itu tidak mengubahkan orang. Mulai dengan khotbah-khotbah yang eksposisi yang betul-betul didasari oleh Alkitab. Nah, kita pertama bicara sebab ya di Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, perhatikan kata keyakinan yang kokoh. Di dalam terjemahan lain, ada terjemahan Alkitab yang terbuka. Kalau kita buka Alkitab, aplikasi Alkitab itu banyak terjemahan-terjemahan. Dikatakan sebenarnya bahasa yang lebih tepat, itu tertulis begini. Sebab aku tidak malu akan Injil. Bukan hanya mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak malu. Ya. Artinya Paulus tidak malu memberitakan Yesus. Nah, kenapa dikatakan tidak malu? Bapak Ibu, kalau waktu itu kita hidup di zaman Paulus, ya, coba bayangkan Anda dianggap ya menyembah manusia. Ya, di luar sana, wah Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu dianggap Tuhan. Ya, banyak seperti itu. Waktu itu Paulus dianggap menyembah manusia. Bukan hanya menyembah manusia, dianggap manusianya mati di kayu salib. Benar nggak? Coba waktu jadi itu, malu nggak kira-kira? Kamu Tuhanmu mati di kayu salib. Habis itu nggak pakai baju lagi, digitu-gituin kan kita, betul? Betul? Paulus ngomong apa? Aku nggak malu. Aku nggak malu. Kenapa? Keyakinannya kokoh. Nah, seringkali ada banyak paradoks-paradoks atau sesuatu yang berlawanan. Ya. Bahkan kalau saat itu kita menjadi kumpulan orang yang berada di kumpulan orang-orang Roma dan Paulus, mungkin kita dianggap orang gila. Kamu menyembah Tuhan, mati itu loh, di kayu salib lagi matinya. Karena waktu itu kalau orang mati di kayu salib cuma 2 kemungkinannya, kriminal berat, yang kedua kriminal yang sangat-sangat berat. Ya, intinya sama, kriminal berat. Bayangkan menyembah orang yang seperti itu. Tapi Paulus ngomong, aku nggak malu. Karena kenapa? 1 Korintus 1 ayat 27-29 ngomong gini. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, justru seringkali itu dipilih Allah. Untuk apa? Mempermalukan apa yang dianggap pintar oleh dunia. Hikmat Tuhan seringkali putar balik, berlawanan dengan hikmat dunia. Nanti saya akan jelaskan terakhir. Seringkali kita seperti itu. Kita anggap diri kita kuat, tapi ternyata enggak. Ya. Wah, mungkin kita berkata di tempat ini, Kak, Pak, Bro, saya enggak malu memberitakan Injil. Loh, iya Pak. Kakak lihat aja IG saya, Facebook saya, WhatsApp saya, tiap hari ayat, Kak. Saya enggak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh iya, betul. Tapi biasanya kehidupan kita yang malu-maluin, kan gitu ya. Kita memang sering pasang-pasang status. FB selalu ayat, IG selalu foto lagi di ibadah, kakinya nongol, set ibadah. Lalu kemudian ada pendetanya di foto, set GBI Okumene. Iya gitu. Habis itu di tag lagi, @youth GBI Okumene. Jojo kemarin agak pusing.
Kenapa? Karena kan saya kan kerjasama sama anak-anak PMK FKM ini, tolong dong KKR kita di paid promokan, jadi mereka punya anggota semua wajib post jam tertentu. Jojo sampai kaget, Kak, di GBI kok banyak banget sih. Iya, itu saya yang nyuruh, kaget juga mereka ya kan, gitu ya. Dan sebenarnya kadang-kadang gini ya, kita update status rohani, ayat, tapi ternyata kehidupan kita itu seperti bertolak belakang dengan apa yang kita update. Betul? Ya bukan cuma Bapak Ibu, saya juga. Seringkali kita seperti itu. Oh kalau lihat IG saya, kita lagi berduka ya. Semalam ada kerusuhan supporter sepak bola, hampir 127 orang meninggal. Dan itu di dalam tragedi sepak bola itu salah satu yang terbesar di dunia. Tragedi meninggal manusia. Ada kerusuhan supporter tadi malam, Arema lawan apa gitu. Ya. Seringkali story kita, IG kita, WhatsApp kita bukannya malah mempermuliakan nama Tuhan, justru mempermalukan. Biasanya apa? Karena hidupnya masih asal-asalan, nggak bisa prioritas waktu dengan benar. Ke gereja semaunya, kalau nggak mau ke gereja ya udah rebahan. Ya, malah kalau di dalam kehidupan kuliah, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, bukan menjadi bagian dari solusi, tetapi menjadi bagian dari troublemaker. Itu namanya tidak memuliakan nama Tuhan. Itu memang kamu nggak malu sama Injil, tetapi seringkali kita malah mempermalukan Injil. Sama juga kalau di pelayanan seperti itu. Dikasih jadwal pelayanan, tiba-tiba pas hari pelayanan tidak nongol. Ya nggak ada izin, nggak ada apa. Di WhatsApp sama koordinator nggak balas-balas. Kan repot gitu ya. Makanya pagi hari ini, kalau ada yang juga kuliahnya nih, sudah sampai 8 tahun nggak lulus-lulus, jadi MA, mahasiswa abadi. Kan gitu susah. Itu kita semua tidak memuliakan nama Tuhan, justru mempermalukan. Malu juga sama status kita. Ternyata status kita berlawanan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kalau ada yang begitu, pagi hari ini pesan Tuhan, bertobat. Lihat kanan kirinya, bertobat bro. Bertobat sis gitu ya. Bertobat, jangan cuma update status. Bertobat. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, dalam kasih Kristus, kalau hidup kita masih asal-asalan, maka status rohanimu, kalung salibmu, apalagi rosariomu, itu mempermalukan nama Tuhan. Bertobat dari hidup yang asal-asalan, mulai rapikan hidupmu. Taruh prioritas. Kalau sudah tahu besok ke gereja, jangan begadang malamnya. Kalau sudah tahu besok pelayanan, jangan begadang malamnya. Kalau sudah tahu ada tugas, begini Bapak Ibu, jadi dalam kita tugas PDP itu disuruh merangkum 20 materi dalam waktu 4 minggu dan dikasih sedikit-sedikit. Jadi 1 minggu kan saya selalu share sama beberapa majelis, saya share. Sudah tahu dengan kesibukan saya tetap masih bisa mengerjakan dan saya yang paling cepat kumpulnya. Jadi saya tahu nanti pasti saya ada kerjaan ini. Begitu ada video muncul untuk merangkum, tugas saya merangkum, saya langsung selesaikan kerjakan. Kenapa? Saya tahu, kalau saya tidak kerjakan, kalau saya numpuk-numpukin, begitu nanti numpuk semua, saya nggak bisa kerjakan. Harus punya manajemen waktu yang betul. Kalau dikasih tugas, selesaikan. Jangan malah rebahan. Kebanyakan anak muda kan gitu, rebahan. Begitu besok pagi, aduh males, nonton aja GSJS online, nonton. Habis itu nonton, teplok, ngantuk tidur. Itu gak memuliakan nama Tuhan. Ya. Makanya jangan hanya aku tidak malu sama Tuhan Yesus, tetapi lakukan itu dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak malu-maluin. Anak Tuhan dimanapun gak boleh malu-maluin. Setuju katakan amin? Jangan malu-maluin. Oke, makanya kita belajar pagi hari ini ya. Bertobat kalau ada yang masih hidupnya asal-asalan. Kalau hidupnya nggak bisa atur waktu, bertobat. Ya, firman Tuhan bilang, gunakanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Kenapa? Waktu-waktu ini. Waktu yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adikku. Ada satu hal yang nggak bisa diputar kembali, yaitu waktu. Mau diberi berapapun, waktu itu nggak akan balik. Emang kita kayak lagunya Budi Doremi. Andai aku bisa, ku bukan kembali. Ya, mesin waktu. Mas nggak tahu lagunya. Ya, kita bukan lagu Budi Doremi. Waktu itu nggak bisa diputar kembali, akan terus berjalan. Makanya gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, jangan malu-maluin. Nah, Injil kekuatan Allah itu punya 3 makna. Ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama, Injil adalah
kekuatan Allah. Perhatikan kata yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, ada dua makna di kata menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang pertama kita harus mengerti ya keadaan manusia yang sebenarnya. Tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang mampu menyelamatkan diri dari namanya murka Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu menyelamatkan diri dari kematian. Setelah kita mati, kita akan dihakimi. Betul? Kita akan menghadap tahta Allah untuk dihakimi. Ya, kalau orang yang nggak percaya, dihakimi. Kalau orang percaya akan diselamatkan. Nah, tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia seperti Tuhan Yesus berkata. Ini artinya begini, perhatikan. Semua perbuatan baik, semua gelar, semua apa yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak masuk hitungan dalam masalah kekekalan, dalam masalah keselamatan. Roma 3 ayat 10 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Perhatikan, manusia berdosa hidupnya tidak akan bisa berubah hanya dengan motivasi, instruksi, visi, bahkan mimpi. Ya. Mimpi dapat togel gitu nggak mungkin. Ada orang yang kayak gitu kan, mimpi habis itu pergi beli togel, tiba-tiba kaya, nggak akan bisa. Luarnya bisa berubah, tetapi dalamnya tidak akan berubah. Nah, kalau kita belajar mengenai agama, nah perhatikan ini poin pertama. Kalau kita belajar mengenai agama, agama itu usaha manusia untuk mencari Tuhan, betul? Kekristenan, Injil itu adalah inisiatif Allah untuk mencari manusia. Beda ya. Makanya kita harus bangga sama kekuatan Injil. Kenapa? Injil itu bukti kasih Tuhan. Tuhan yang inisiatif cari manusia. Agama, inisiatif manusia untuk mencari Tuhan. Dan tidak pernah akan bisa manusia mencari Tuhan. Oleh karena itu, buat kita orang yang percaya, keselamatan itu anugerah. Seperti yang kita bilang di Roma 3 ayat 10 tadi. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Kekuatan Allah, Injil tadi, garis bawahi, setiap orang yang percaya, hanya memang Injil itu karya keselamatan untuk seluruh manusia. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ini bukan usaha, tetapi percaya. Injil itu untuk semua manusia, namun percaya adalah salah satu langkah menuju apa? Keselamatan. Ya, keselamatan itu tersedia buat semua orang, bukan cuma orang kaya, bukan cuma PMK Bina Kasih, bukan cuma sekedar anak UKIP, bukan juga cuma sekedar yang berdiri di atas mimbar, semua orang. Tetapi kita harus percaya. Makanya begini ya, ada hal yang menarik, seorang penginjil besar di Amerika, dia ngomong begini. Injil itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian. Nah, bagian yang pertama, Injil itu memiliki 3 fakta yang harus dipercaya. Apa fakta itu? 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kita buka sama-sama. Injil itu memiliki 3 fakta yang harus dipercaya. Makanya tadi saya bilang, langkah pertama adalah percaya. Apa saja yang pertama? 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa ini? Ini Injil, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus menerima sendiri. Ialah yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu kebenaran pertama, fakta. Kristus telah mati. Yang kedua, bahwa ayat berikutnya, ia telah dikubur. Yang ketiga apa? Bangkit. Ingat, yang pertama, ingat 3 fakta ini. Yesus mati, dikuburkan, dan semua perjanjian baru, perjanjian lama, semua Alkitab ini adalah pusat iman kita dan pondasi di seluruh ajaran-ajaran perjanjian baru. Katakan amin. Ingat 3 fakta ini. Yesus mati, bangkit, Yesus mati, dikuburkan, dan makanya gini, kalau kalian lihat YouTube, kalau kita lihat YouTube, seringkali orang sering menyerang, Yesus itu nggak mati, dia diserupakan, betul? Yesus itu nggak bangkit, dia dicuri jasadnya, betul?
Seringkali kita diperhadapkan dengan permasalahan seperti itu. Tetapi ingat fakta ini. Yesus itu sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Itu fakta yang pertama. Yang harus kita percaya. Yang kedua, syarat yang kedua, bagian yang kedua. Injil memiliki 3 hal yang harus kita perbuat. 3 hal. Bukan pekerjaan. 3 hal. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ini kejadiannya waktu Petrus berkhotbah. Dia ngomong begini. Ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka. Yang pertama, ya, bagian yang pertama tadi kita setelah mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Bagian yang kedua, Injil memiliki 3 hal yang harus kita perbuat. Yang pertama percaya, yang kedua apa? Bertobat. Yang ketiga apa? Dibaptis. Iya. Harus dibaptis. Ya. Bagian yang ketiga. Nah, ini tadi bagian pertama, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Yang kedua, kita harus percaya, bertobat dan dibaptis. Yang ketiga, Injil memiliki 3 hal yang akan dinikmati. Yaitu apa? Pertama, pengampunan dosa. Maka untuk apa? Pengampunan dosa. Yang kedua, menerima karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ingat baik-baik itu, 3 bagian Injil yang utama. Yang pertama, kita harus percaya Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Yang kedua, kita harus percaya, bertobat dan dibaptis. Yang ketiga, kita harus bisa menikmati janji-janji Tuhan. Apa itu? Pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, dan semakin serupa dengan Kristus. Ini artinya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itu bagian pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, kita kembali lagi ke Roma 1 ayat 16-17. Di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kekuatan, kebenaran Allah di dalam. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, apa maksudnya di dalamnya nyata kebenaran Allah? Di dalam poin yang kedua ini kita perlu belajar kata kebenaran Allah itu memiliki 2 poin yang penting. Ya, di dalam pernyataan kebenaran Allah itu menunjuk pada 2 hal. Yang pertama, keadilan Allah. Yang kedua, kasih Allah. Makanya coba perhatikan di seluruh kitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan Allah adalah hakim yang adil. Mazmur 7 ayat 12 dikatakan Allah adalah hakim yang adil. Tetapi juga di 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, kebenaran Allah itu seperti apa? Saya kasih gambaran sedikit begini. Kita harus mengerti, untuk kita mengerti Injil adalah kekuatan Allah, kita harus mengerti betapa berdosanya kita. Betapa kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Saya kasih gambaran begini. Saya misalkan, saya 10 tahun yang lalu ya, merampok, dapat uang 1 triliun. 10 tahun yang lalu nih. Saya jadi buron. Saya lari ke suatu tempat, kemudian di tempat itu 1 triliun saya bangun gereja. Wah, saya danai semua misi ke gereja. Saya bangun yang namanya pusat kanker atau pusat rehabilitasi narkoba. Tapi saya tetap DPO. Suatu kali 10 tahun kemudian saya tertangkap. Coba perhatikan, apakah kebaikan yang saya lakukan bisa menghapus dosa saya waktu saya di depan hakim? Waktu saya didakwa, Esra, kamu sudah merampok 1 triliun. Karena kamu sudah membangun gereja, maka kamu nggak perlu dihukum. Apa begitu? Tidak, tetap dihukum. Itu kalau kita melanggar, kalau kita bikin dosa 1 kali itu udah dihitung. Saya sudah pernah kasih gambaran begini. Kalau ini garis seperti ini, kalau kita berbuat dosa, kita ada di garis kematian. Apapun yang kita lakukan di sini tidak masuk hitungan karena kita tidak berada di dalam garis permainan yang benar. Kalau ini di sini kita bisa begini terhitung. Oh ya, kamu bergerak, kamu ini. Kalau kita di garis kematian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di garis ini tidak dihitung. Seperti itulah kalau kita bikin dosa. Mau kita seperti apapun, mau kita tiba-tiba baik, kalau kita nggak percaya sama Yesus, nggak dihitung. Makanya saya kasih tau begini. Kematian Yesus, karya Yesus di kayu salib, itu karena keadilan dan kasih Allah
berjalan bersama-sama. Katakan amin. Perhatikan, keadilan Allah dan kasih Allah berjalan bersama-sama. Makanya saya sudah pernah sering kali mengajarkan, pada saat kita percaya sama Yesus, kita dibenarkan. Kita namanya justification. Kita dibenarkan status kita yang tadinya berdosa karena kita percaya sama Yesus, kita dianggap benar. Karena yang Yesus, yang Tuhan lihat dari diri kita adalah kebenaran Makanya kalau orang nggak punya Yesus dalam dirinya, nggak ada penebus dalam dirinya, yang Tuhan lihat adalah kekotoran, perbuatan dosanya nggak masuk hitungan. Tapi kalau kita percaya sama Yesus, yang di depan kita pada saat Tuhan lihat kita itu Yesus. Makanya status kita itu dibenarkan. Makanya setiap orang yang percaya pada Injil harus mengerti betapa dosanya itu sangat memalukan. Lalu kemudian percaya sama Yesus, Yesus yang mati di kayu salib itu, yang nanti kita akan peringati tubuh dan darahnya itu, ada di depan kita, kita percaya dia berdiri di depan kita menghadap Tuhan. Dan di situ, oh iya, kamu sudah dibenarkan. Nah, kita harus mengerti pada saat kita dibenarkan, maka status kita itu sebagai orang benar. Dan pada saat kita dibenarkan, kita menjadi manusia baru. Yang setuju katakan amin. Makanya pada saat kita percaya, harusnya kita menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Kita buka Efesus 4 ayat 20. Nah, perhatikan, setiap kali kita percaya, orang percaya dengan Yesus, Yesus memberikan status manusia baru. Sehingga apa? Manusia baru itu punya relasi dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar sedikit ya, kita eksposisi sedikit Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Efesus 4. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Garis bawahi kata mengenal Kristus. Ingat firman Tuhan yang mengatakan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi kita orang yang di tempat ini mengenal Allah. Katakan amin. Berikutnya, karena kamu telah mendengar dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Dia itu siapa? Yesus. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Berikutnya, pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, perhatikan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sehingga, perhatikan kata, dibaharui di dalam roh dan pikir. Makanya orang percaya sama Yesus, misalkan, bukan berarti pada saat percaya Yesus manusia baru, kemudian kita dikasih tubuh yang baru. Ini bukan film Korea Bapak Ibu ya. Kalau film Korea dikasih kesempatan, judulnya 49 Days, dikasih kesempatan masuk ke dalam tubuh yang baru. Kan gitu kalau film Korea. Yang suka nonton film Korea, pasti ketawa ini, pakai masker pada ketawa nih. Ya. Ini bukan film Korea. Pada saat kita diberikan manusia baru, bukan berarti saya yang botak ini tiba-tiba jadi gondrong. Enggak. Yang dibaharui apa? Roh dan pikiran. Makanya Roma 12 berkata seperti ini. Roma 12 yang berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Itu yang dirubahkan. Bukan tiba-tiba rambutnya pendek jadi panjang. Giginya offside jadi tidak outside. Kan begitu, bukan. Tetapi yang dibaharui adalah pikiran. Ya. Dan apa? Mengenakan manusia baru. Yang artinya kalau mengenakan manusia baru, statusnya bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Katakan amin. Makanya coba lihat kanan kiri, katakan kamu dibenarkan. Kamu dibenarkan. Harus yakin. Kamu dibenarkan. Kita memiliki status manusia baru. Lanjut ya. Yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, nah ini poin pentingnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang, ada yang suka bohong? Kalau ada yang suka bohong, kata, bertobat bro. Hah? Kalau sudah bertobat, jangan bohong. Harus berkata
Karena orang manusia lama itu yang suka berbohong harus berubah. Ya. Karena apa? Karena kita adalah sesama anggota. Ya kan? Terus berikutnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat Orang Kristen boleh nggak marah artinya? Boleh, tetapi jangan sampai berbuat Contoh marah yang berbuat dosa apa? Marah-marah, habis itu teman kan biasa gini kan, kamu ini gini marah-marah, tiba-tiba ada temannya nggak tahu apa-apa, kamu juga lah, saya apa? Aku ini apa? Ojo dibanding-bandingin loh, kan gitu. Seringkali kita begitu bukan? Marah sama si A, semuanya juga kena. Jangan, ya. Manusia yang baru itu tidak seperti itu. Jangan kamu berbuat dosa. Perhatikan lagi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Contoh siapa? Kain. Kain marah. Kenapa? Persembahannya nggak diterima. Kemudian dia terus marah. Lalu kemudian iblis mengintip. Set, dia marah. Oke, kita goda dia. Kain, kau bunuh saja itu Habil. Oh gitu ya? Iyalah. Caranya, ajak dia ke sana, pukul kepalanya. Kan gitu. Betul? Lihat kanan kirinya, bertobat bro. Ya, bertobat. Ya. Jangan sampai suka marah-marah. Ya. Apalagi? Berikutnya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ini ya, kalau yang klepto bertobat juga ya. Ya, kalau orang mencuri itu kenapa sih? Karena butuh. Ada juga yang penyakit kalau klepto nggak butuh, cuman ya karena kelakuannya aja. Kalau itu penyakit jiwa ya. Tapi kalau sering kali kalau orang mencuri itu karena butuh. Makanya Tuhan ngomong begini, kalau orang yang mencuri harusnya dia lebih bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah sebenarnya orang mencuri itu ciri-ciri orang malas kan gitu ya. Ya, kalau orang suka mencuri itu ciri-ciri orang malas. Coba lihat orang malas itu pasti kebiasaannya nyolong, kan gitu. Ya, lihat kanan kirinya, jangan mencuri bro, gitu ya. Itu ya. Berikutnya, ini manusia lama nih. Kalau manusia baru, dia bekerja keras. Ada yang menarik waktu saya ikut PDP. Manusia diciptakan di mana? Di bumi atau di Taman Eden? Di bumi atau di Taman Eden manusia? Diciptakan di bumi. Ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden disuruh ngapain? Mengusahakan. Makanya dengar yang cewek-cewek. Kalau cari cowok, cari yang udah kerja. Loh, saya kasih tahu ya. Kapan Adam itu dikasih Hawa? Kapan coba? Saat dia ditempatkan di Taman Eden, dia mengusahakan tanah, dia butuh seorang teman. Ya, yang cowok nggak usah pacaran kalau belum ada kerja. Pacaran berat tai. Itu artinya yang cewek pintar-pintar pilih cowok. Cari yang udah kerja. Nah itu sana ada ponakan saya namanya Jeffrey. Jeffrey? Nanti dia beli banyak itu, Jeffrey. Yang paling pojok situ pandai. Gitu ya. Loh, betul. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini ngomong. Makanya laki-laki fokus cari kerja. Ya. Saya dulu 16 tahun yang lalu tidak setampan ini. Serius. Tidak setampan ini. Lebih tampan lagi maksudnya kan gitu ya. Tapi kalau kemana-mana kita selalu pakai slogan ABC. D. Tahu ABCD apa? Abang bea cukai D. Nah gitu loh. Karena ada kerjaan. Makanya jalannya tegak. Kan gitu. Loh iya. Nature. Karena Tuhan menciptakan manusia itu ditempatkan. Lalu disuruh mengusahakan. Makanya sekali lagi saya kasih tahu ya. Pilih yang udah kerja gitu loh. Cari. Itu Alkitabiah. Jadi bukan karena kalian matre. Enggak. Yang cewek-cewek lihat kan kira enggak matre bro. Sis enggak matre. Enggak matre. Gitu ya. Enggak harus yang berseragam. Kalau di TikTok kan saya lihat kok yang pengen yang berseragam sih enggak mesti yang berseragam. Yang penting kerja. Ponakan saya sana enggak berseragam. Jeffrey? Gitu ya. Ya. Berikutnya. Nah perhatikan.
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia, perhatikan, dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, prinsip kita bulan lalu mengenai kalau kapasitas keuangan kita diperbesar, yang harus dibesar pertama adalah kemampuan untuk menabur atau memberi. Makanya minggu ini langsung dites. Nanti ada ini laporan, Kak, terjual sedikit, aduh kurang manjur kalau begitu, kan gitu ya. Jemaat Tuhan di tempat ini tuh orang-orang yang sangat-sangat murah hati. Apalagi tanggal baru kan gitu ya. Ini pintar mereka ngajukan surat pas di tanggal 1 gitu ya. Kalau ya apa? FKM-nya Leoni apa? MIPA ya? Kemarin, Kak, boleh nggak gini? Boleh, cuman kamu telat. Kalah lincah kamu kan gitu. Iya. Ya, ini langsung dites ini nanti. Nanti ada ini laporan sama Kak, sedikit yang beli. Aduh, kayaknya perlu digas lagi tentang menabur kan gitu. Ya, perhatikan, setiap kali kita diberi berkat, yang harus kita lakukan adalah memperbesar kapasitas menabur, bukan menyimpan sendiri. Terus, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita sudah belajar juga mengenai dosa lidah. Kuasa lidah seperti apa kita sudah sama-sama belajar. Nah, yang lagi viral sekarang itu, yang ada satu pendeta besar, di GBI juga, ngomentarin kasus FS, kan begitu. Kemudian sudah beredar nih, ditegur sama WB Pusat, akhirnya kemarin minta maaf. Nah, seringkali kan begitu ya, kita komentarin yang nggak patut kita komentarin. Makanya berhenti gosip. Coba lihat sampingkan nih, berhenti gosip bro, sis. Berhenti, woi. Bangun, kan gitu ya. Ya. Berhenti. Pakailah perkataan yang membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan perhatikan yang terakhir. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini apa? Jangan sampai kita berpindah imannya. Jangan sampai murtad. Yang muda-muda, ingat, pilih jodoh yang seiman. Ya, yang seiman. Jangan sampai gara-gara si Joni ataupun si Indri Anda keluar iman dari Kristus. Kenapa? Karena satu-satunya satu-satunya hal atau kekristenan itu satu-satunya yang dimana Allah yang berinisiatif. Tidak ada di agama manapun Allahnya berinisiatif. Ya, perhatikan, makanya harus bangga jadi Kristen. Amin. Perhatikan ya. Yang ini jangan sampai murtad. Ini perhatikan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini bicara tentang keinginan daging. Pada saat itu manusia lama dibuang baik-baik, harus dibuang. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang setuju katakan amin. Perhatikan ya. Yesus sudah ngomong, Paulus sudah mengajarkan. Pada saat kita diberi manusia yang baru, ini yang harus kita lakukan. Tanggalkan manusia yang lama, terus bertumbuh. Nah, kebenaran Allah bukan hanya pengertian mengenai status yang kita yang dibenarkan. Tetapi juga kebenaran Allah harus dipahami sebagai aktivitas aktif Allah. Aktivitas artinya ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita untuk mengubahkan hidup orang percaya. Contohnya begini. Ada yang baru masuk kuliah? Oh, rival ada ketemu gak sama orang yang nyebelin? Di kelas? Gak ada? Oh, kamu hidupmu sempurna banget ya? Nah, gini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita ditemukan sama orang yang bikin jengkel kita, betul? Jangan ngeluh. Karena seringkali itu dipakai Tuhan. Itu dipakai Tuhan untuk mengikis yang namanya tadi kita sering marah. Betul? Diajari untuk sabar. Kalau kita saat ini diajari untuk menabur, untuk memberi, dan Tuhan taruh, nanti dalam hati misalkan Tuhan ngomong, nanti kamu beli babi pangkangnya anak FKM 10 bungkus ya. Nah gitu. Jangan ditolak. Beli aja.
nanti kita makan sama-sama. Kan gitu ya? Oh, betul. Ya, setuju katakan amin. Yang amin anak FKM gitu ya. Ya, makanya saya mau kasih tahu, aktivitas aktif Allah artinya kita dimanapun kita ditempatkan, di tempat kuliah kita, di tempat kerja kita, ada selalu hal-hal yang Tuhan ingin kita belajar di sana. Entah itu belajar mengampuni, entah itu belajar supaya kita mengerti bagaimana rasa sabar, entah itu belajar bagaimana kita tidak bergantung pada manusia, banyak hal. Makanya dikatakan itulah proses yang namanya sanctification, pengudusan. Nah, saya ngalamin, saya kerja. Seringkali dalam pekerjaan mengandalkan kekuatan orang dalam. Tuhan ngajarin, suatu saat saya bergumul. Mau dipindahin ceritanya. Tapi kalau dipindahin bagian kan, aduh gak enak. Coba pakai kekuatan orang dalam. Ternyata dipindahin juga. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ben. Terkadang kita dipertemukan seringkali dengan kejadian-kejadian itu. Percaya saya mau ngomong pagi hari ini. Itu aktivitas Allah. Itu aktivitas Allah untuk menguduskan kehidupan kita. Setuju katakan amin. Makanya pada saat kita diproses seperti itu, yang betul adalah respon kita harus benar. Kalau kita salah, segera bertobat. Tuhan, saya salah Tuhan, saya mengandalkan manusia. Ampuni aku. Sejak saat itu gak usah andalkan lagi manusia. Betul? Itu aktivitas Allah, saudara. Saudara tahu enggak? Apa manifestasi terbesar kuasa ilahi pada hari Pentakosta? Orang berbahasa roh? Bunyi seperti tiupan angin kemudian muncul lidah-lidah api? Bukan. Itu bukan manifestasi terbesar kuasa Allah yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Manifestasi yang terbesar adalah, siapa? Ada yang tahu nggak? Petrus itu orangnya penakut. Waktu dikasih tahu, kamu kan sama-sama Yesus. Enggak, saya nggak kenal Yesus. Tiba-tiba pada saat ada kuasa Roh Kudus, dia berdiri, dia berkhotbah. Berapa orang yang diselamatkan? 3.000. Manifestasi terbesar kekuatan Injil itu mengubahkan setiap kita. Mengubahkan kita dari dalam. Makanya perhatikan. Murid-murid dulu yang jahat penakut, yang bersembunyi, kemudian menjadi berani. Karena mendapatkan kekuatan Allah. Mereka yang dulunya penakut, menjadi seorang pemberani yang berjuang. Bahkan nanti mereka hampir ke-12 murid Yesus itu mati semuanya. Hanya satu yang matinya gak dihukum. Atau gak dipancung. Siapa? Yohanes Pembaptis. Sisanya itu mati karena pemberitaan Injil. Bayangkan. Manifestasi terbesar kuasa ilahi. Ya, itu adalah mengubahkan kehidupan orang. Setelah kejadian pencurahan Roh Kudus. Murid-murid Yesus bukan lagi orang yang penakut. Makanya begini Bapak Ibu Saudara, gereja karismatik itu sangat empowering Roh Kudus. Sangat memberdayakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu kuasa. Kuasa untuk mengubahkan orang dari dalam. Pengudusan terjadi kalau ada Roh Kudus dan ada firman. Yang setuju katakan amin. Makanya begini, saya senang kalau ada orang senang pergi ke gereja. Menata hidupnya ke gereja. Kenapa? Setiap kali dia ke gereja, dia akan ingat firman Tuhan. Dia akan belajar firman Tuhan dan mengalami kuasa Roh Kudus. Amin. Gereja kita karismatik sangat memberdayakan pribadi Tuhan ketiga itu, yaitu Roh Kudus. Nah pertanyaannya, kita yang sudah sering di gereja karismatik, apakah transformasi hidup itu juga terjadi sama kita? Pertanyaannya, kalau itu nggak terjadi, mungkin kita nggak pernah betul-betul memberdayakan Roh Kudus atau hidup dalam Injil. Karena harusnya setiap orang yang ada kuasa Roh Kudus, dia bisa mengubah, mentransformasi hati dan kehidupan kita. Ingat bahwa waktu Injil didengarkan, kuasa Roh Kudus bekerja. Waktu firman Tuhan disampaikan, kuasa Roh Kudus mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, yang nantinya akan mengubah kehidupan kita. Saya ingat suatu cerita. Waktu itu ada 2 orang jalan ke Emmaus, betul? Karena Yesus sudah mati, 2 orang ini jalan ke Emmaus. Sebenarnya mereka ini takut, melarikan diri. Lalu kemudian di cerita itu tiba-tiba Yesus datang. Singkat cerita, sampai Tuhan Yesus makan sama mereka, baru mereka ingat, oh itu Tuhan. Perhatikan apa kata mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar saat ia menceritakan tentang kitab-kitab dan perjanjian?
harusnya pada saat Injil itu diberitakan, hati kita juga berkobar-kobar, betul. Kalau kita nggak berkobar-kobar, mungkin kita lebih senang dengan gosip ketimbang kabar baik. Coba tanya sama dalam diri kita sekarang. Kalau kita ke gereja, kita mau dengar Injil, atau cuma mau sekedar motivasi, atau cuma kita mau dengar apa yang kita suka dengar. Kadangkala karena kepelitan kita nggak mau terima yang namanya menabur, menuduh pendetanya. Pendeta ini, mulai lagi supaya kita keluarin uang. Ini gereja ini minta uang ini. Bertobat ya. Nah seperti itu. Seringkali kita yang mengeraskan hati. Poin yang ketiga, yang terakhir. Roma 1 ayat 16-17. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bapak Ibu tahu? Iman itu timbul dari mana? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pengenalan oleh firman Kristus. Ada dua catatan. Kalau bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Makanya iman itu bukan hanya bicara percaya saja. Tetapi iman itu berani mempercayakan diri kepada firman. Kalau ayat tadi mengatakan bahwa memimpin kepada firman, maka artinya kita harus mau dipimpin di dalam kehidupan kita. Dipimpin oleh apa? Ya firman Tuhan dan Roh Kudus. Inilah yang tadi kita sebut dengan proses sanctification, pengudusan. Makanya saya katakan proses sanctification itu dilakukan oleh Allah sendiri melalui firman Tuhan dan Roh Kudus. Apanya? Kitanya. Tuhan akan membuat keadaan kita mungkin menjadi nggak nyaman buat kita. Tetapi kita harus belajar firman Roh Kudus supaya setiap keadaan nyaman itu muncul, respon kita benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau ada orang sakitin kita, dunia bilang balas. Tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus bilang mengampuni. Itu respon yang benar. Makanya itulah hidup yang dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Makanya jangan jadi orang Kristen yang setengah. Tahu iman Kristen yang setengah? Yang cuma mau percaya saja tapi tidak pernah mau mempercayakan dirinya untuk Tuhan. Hanya cuma percaya doang tetapi nggak mau mempercayakan diri. Ibrani 11 kita buka. Saksi-saksi iman. Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan mempercayakan diri? Saya kasih contoh dua saja. Saya kasih contoh. Saksi-saksi iman. Saya langsung lompat ke ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah perhatikan. Habel bukan hanya percaya sama Tuhan. Tetapi dimanifestasikan dengan memberi yang terbaik. Memberi dari apa yang dia punya yang terbaik. Kalau pagi hari ini mungkin kita nggak punya materi. Tetapi kita bisa nyanyi pelayanan. Kalau kita nggak bisa menyanyi tapi kita bisa menari pelayanan. Pak, tapi saya nggak bisa dua-duanya. Tapi saya bisa senyum. Pokoknya orang marah saya senyum. Penerima tamu. Loh, iya, senyum. Gitu kan gitu. Jangan pakai masker. Loh, betul Bapak Ibu. Itu orang yang karena imannya. Berikutnya, Abraham. Bapak Ibu di ayat yang ke-8 Ibrani 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan, perhatikan, tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itu iman, mempercayakan diri karena dia tahu yang bawa itu Tuhan. Dia nggak peduli tempatnya mau seperti apa. Bapak Ibu kalau janjian, pasti, tempatnya di mana? Di depan Dunkin Donat. Di depannya aja, bukan di dalamnya aja mau deh. Betul? Di depan Dunkin Donat. Ternyata di haltenya, kan gitu. Nggak makan dong, nggak mau. Lah, Abraham ini loh, nggak tahu. Imannya dia taruh, artinya gini loh. Dia itu punya hidup yang settle, dia udah punya enak hidupnya. Tapi Tuhan ngomong, kamu jangan di situ, ikut saya. Kemana? Nanti kamu tahu. Ada yang mau suka begitu? Nanti kamu tahu lah, nggak usah tanya-tanya, banyak tanya-tanya. Nanti kamu tahu. Ada yang suka begitu? Pada dasarnya manusia nggak suka. Tapi begitu seringkali cara Tuhan.
kita nggak tahu kita dibawa kemana. Tetapi kalau kita berani mempercayakan diri, itu luar biasa. Coba lihat kan kirinya, percayakan diri bro. Percayakan diri sis. Gitu. Itu namanya iman. Itu namanya bukan orang Kristen yang setengah-setengah. Jadi orang Kristen yang full. Poin yang kedua dari yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara, pengertian bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, itu artinya iman kita punya pertumbuhan. Artinya kalau dulu kita setelah dibenarkan, lalu kita belajar mengampuni, pelan-pelan kita belajar mengampuni, itu artinya iman kita bertumbuh. Tetapi kalau sudah jadi orang Kristen tapi nggak mau mengampuni, itu namanya tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Kalau jadi orang Kristen sudah mengakui sebagai Tuhan tetapi masih nyolong, itu juga imannya nggak bertumbuh. Kalau sudah jadi orang Kristen tetapi nggak menjaga bait Allah sebagai tubuh Allah, terus merokok, vape, dugem, ya kan, begadang berlebihan, itu namanya tidak bertumbuh. Nah pertanyaannya, kenapa nggak bertumbuh? Karena kita nggak pernah mendengar firman. Perhatikan, Injil itu tidak hanya mengubah kita dengan sekejap. Injil itu mengubah kita melalui kejadian dalam hidup kita. Artinya Injil itu akan terus mengubah kita. Dari yang anak kecil pertumbuhan imannya menjadi kemudian anak sekolah minggu, anak dewasa, kemudian dewasa muda, kemudian menikah. Seperti itu kehidupan rohani kita juga. Makanya kita perlu terus-terus tiap minggu kita datang ke gereja supaya apa? Respon kita harus dibenarkan. Kalau bahasa di sini itu kalibrasi hati. Jadi hati kita setiap kali kita mendengarkan firman dikalibrasi. Oh iya ya, ini kok Pak Pendeta ini ngomong persepuluhan terus. Kok saya kok tergelitik terus di situ? Berarti mungkin Anda belum kasih persepuluhan, kan begitu? Gitu kan? Atau mungkin kok ini ngomong mengenai masalah pelayanan. Oh ya mungkin Anda belum pelayanan, kan begitu. Kita harus terus. Nah mungkin kalau kita nggak bertumbuh, pertanyaannya, apakah kita ke gereja? Apa kita baca Alkitab? Apakah kita punya waktu tersendiri untuk Tuhan? Atau kalau kegiatan di hari Minggu kita shopping, jalan-jalan, lari pagi, apa? Kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, pilih kegiatan yang bisa menumbuhkan kita di dalam iman. Amin. Mungkin kita nggak pernah dengarin waktu untuk mendengarkan firman. Sudah taruh goal kita dalam bertumbuh di dalam iman apa? 2 Korintus 3 ayat 18 ayat yang terakhir. Kedua dari terakhir. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan semakin besar. Gambar Tuhan siapa? Yesus. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Gambar dan rupa Yesus, gambar dan rupa Allah ada di dalam kepenuhan Jadi kita semakin dirubahkan serupa dengan Yesus. Saya undang pemain musik. Terakhir saya mau kasih gambaran begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diajarkan dunia melalui agama, filsafat, motivasi, instruksi, itu sangat bertolak belakang dengan kebenaran Injil. Dunia berkata, kamu harus tolong dirimu sendiri, self yourself, ya kan, self love. Tuhan berkata, aku mau tolong kamu, I will help you. Kalau dunia berkata, be yourself, jadilah diri sendiri. Tuhan Yesus dan Injil berkata, sangkal dirimu, deny yourself. Kalau dunia berkata, percaya pada kekuatanmu sendiri, believe in yourself. Injil berkata, believe in God only. Amin. Ada banyak hikmat-hikmat di dunia ini berlawanan dengan hikmat Tuhan. Apa yang mulia menurut dunia, itu rendah buat Tuhan. Apa yang dianggap bijaksana buat dunia ini, kebodohan buat Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, saya tantang kita semua. Kita perlu terus bertobat. Kita perlu terus sadar. Pagi hari ini kita minta sama Tuhan untuk menguatkan kita dengan kekuatan Injil itu.
Minta Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita. Dengar firman Tuhan, rajin datang ke gereja, rajin datang persekutuan. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan mau merenovasi kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak mau renovasi kita. Dia mau mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dia mau menggantikan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Amin. Makanya seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita tidak baik menurut kita, tetapi itu ternyata mendatangkan kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Makanya jangan ngeluh kalau Tuhan lagi proses kita. Dia lagi datangkan kebaikannya, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ibrani 12 ayat yang kedua-a berkata begini. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat 2a berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita tunduk kepala. Kita mau serahkan hidup kita. Kita mau kebenaran Injil itu mengubahkan hati kita, mengubahkan kehidupan kita, menata ulang kehidupan kita, menghancurkan kehidupan yang lama, memberikan manusia yang baru. Kita mau Injil yang seperti itu. Kita tunduk kepala, kita arahkan. Kita nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang hatinya mau dirubahkan oleh Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tanyakan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati kita pagi hari ini. Kita katakan kekuatan di hidupku. Biar cuma Tuhan saja nyanyi. Ku dapat di dalam, yes, teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Sambil angkat tanganmu, katakan, sebab aku percaya, bukan karena
pagi hari ini Tuhan ngomong, mungkin ada yang gak ngalami janji Tuhan seperti yang tertulis di Alkitab. Pagi hari ini saya mau coba kita semua kembali kepada kekuatan Injil itu, kembali kepada jalan. Mungkin kita gak menikmati janji Tuhan dalam Alkitab karena kita sendiri gak pernah menghidupi Injil itu. Mungkin karena kita sendiri menolak Injil kebenaran itu. Pagi hari ini Tuhan ngomong, buka hatimu, terima Injil, biar engkau ngalami apa yang dijanjikan oleh Injil itu di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar ngalami, tetapi itu merubah kehidupan kita. Kita nyanyi sekali lagi, sebab aku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di Yes. hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yes, lebih lagi. tiada pernah berubah. Sebab aku Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, yes, sekali lagi terus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. tiada pernah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena tiada pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya ingin berdoa buat kita semua di tempat ini. Tuhan, lihat tangan-tangan anakmu yang mereka taruh di dada. Mereka ingin kembali kepada kebenaran Injil, karena kebenaran Injil itulah yang merubahkan. Mereka ingin menikmati janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan, janji pengampunan dosa, janji keselamatan, janji kemakmuran, janji diberkati Tuhan. Mereka ingin semua mengalami janji di mana mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kuatkan jemaat Tuhan di tempat ini. Kuatkan hati mereka agar mereka mau menjadi pelaku firman. Biar kebenaran Injil itu meluap dari dalam keluar, mengubahkan hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang sedang ada pergumulan, kuatkan Injil itu dalam kehidupan mereka. Biar mereka melihat pergumulan mereka melalui kacamata Injil. Mereka yang dalam pekerjaan, biar mereka melihat kacamata pekerjaan dari kacamata Injil. Biar Injil mengubahkan hidup, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipemuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di depan kami ada tubuh dan darah Yesus sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Yesus di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Para pelayan Tuhan, kita nyanyi pujian sukacita. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Para pelayan Tuhan, saya panggil ke depan. Ku bernyanyi bagimu, karena ku Tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku
Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan Aku ku dijadikan baik. sukacitaku penuh. Sukacitaku Baru karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. yang sudah terima perjamuan, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Memuji namamu, Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, ku dijadikan baru dengan Yesus. Dijadikan baru. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Kita konsentrasikan hidup kita kepada Allah. Biar Dia menyucikan setiap hati kita, melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyatu dengan tubuh-Mu. Saat ini kami mau menyatu dengan darah pengorbanan-Mu. Haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Umat-Mu telah memberikan persembahan kepadamu. Tilik apalah setiap pengorbanan jemaat-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati berlipat kali ganda. Setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Tidak satu pun yang terlewatkan berkat Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Yang susah diberikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu sekalipun, Tuhan membuka jalan kepada mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada pagi siang hari ini sebelum kita memberi persembahan kita untuk perjanjian Tuhan di tempat ini, kita mempersilakan pujian dari PMK FKM Unhas. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya, sebelum mereka menyanyi nanti akan ada juga sementara mereka menyanyi karena ini lelang suara. Jadi Bapak Ibu nanti akan disodorkan untuk ada ekstra kolekta, nanti ada anggun yang akan jalan ke sebuah tempat. Mari kita siapkan, kita berikan yang terbaik. Karena ini anak-anak kita juga untuk jiwa-jiwa, amin. Saya yakin ini ujian pertama ini, kamar kita sudah bicara tentang keuangan. Nah nanti mereka menyanyi, ekstra kolekta akan dijalankan. Bapak Ibu tetap di tempat saja, nanti ada tim yang akan datang ke tempat saudara. Terima kasih, silakan.
Tuhan, terima kasih atas persembahan pujian dari PMK Unhas. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Minggu ini adalah minggu pertama, di kotak depan ada persembahan pertama dan kedua. Dan di tengah kotak itu untuk persembahan diakonia. Ya. Dan ada juga amplop di belakang untuk persembahan pelayanan di Pakato. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertambah dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya, di bumi di surga, tetaplah dalam dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan dengan iman musik. Ya Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk pengumuman kita kegiatan sepekan untuk mezbah keluarga belum ada. Dan hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini dimulai jam 7 malam, dan hari Sabtu ada doa puasa, dan sorenya jam 4 ada persekutuan doa di tempat ini, dan malamnya akan latihan musik untuk kegiatan kita hari Minggu. Dan pada hari Minggu depan kita akan berkumpul kembali di tempat ini untuk bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, mungkin ada pengumuman tambahan dari pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, shalom. Yang pertama mungkin dalam waktu 2 minggu ini saya akan mengumpulkan beberapa orang. Kita akan mulai membicarakan mengenai acara kita Natal ya. Mungkin itu yang pertama pengumuman, nanti saya akan japri satu persatu atau saya umumkan di dalam grup WhatsApp. Terus yang kedua, di bawah itu ya jualan ya, benar ya. Ada makanan, apa aja menunya? Nggak tahu. Pangsit babi, sate babi, panggang. Nah, ya Bapak Ibu, kalau pulang daripada ngeluir ke tempat lain, di bawah ada kantin lagi. Ya, ada jualan makanan dari anak-anak FKI Unhas. Nah, kita bantu juga membantu
perut kita buat supaya kita kenyang kan gitu ya. Jeffrey jangan lupa. Gitu ya. Oke, itu saya ini kan. Jadi kita di bawah ada, jangan lupa di ini ya. Puji Tuhan, berhubung minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober, dengan kasih yang baru pertama hadir beribadah di tempat ini pada pagi hari ini, bisa lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, ada banyak ya yang dari FKM. Puji Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati hadir Tuhan di tempat ini. Kalau ada waktu di waktu kemudian bisa hadir di tempat ini kembali untuk beribadah dan bisa sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan selanjutnya yang berulang tahun pada sepanjang bulan Oktober ini bisa bangkit berdiri. Ada yang berulang tahun pada bulan Oktober ini? Ada? Kalau ada, saya undang dengan kasih untuk tampil di depan. Kita akan mendoakan dan akan diberikan hadiah. Ya, hadiah yang sangat langka ya. Puji Tuhan. Ada mungkin voucher juga ya. Oh, ada, puji Tuhan, adik kita. Waduh, dan ada, wah, rupanya ada beberapa orang. Jangan malu-malu. Ada hadiahnya ya. Berupa HP. iPhone 20. Belum dirilis ya, kita sudah ada memang di sini. Puji Tuhan. Saya undang dengan hormat Ibu Gembala untuk bisa mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan ini ya, sepanjang bulan Oktober. Amin. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kaya dan kehormatan. Tuhan berkati. Saya katakan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kaya dan kehormatan. Tuhan berkati. Saya katakan. Puji Tuhan, Gembala Jemaat di tempat ini mengucapkan selamat berulang tahun pada teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Segala hormat
kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan hanya bagi Tuhan. Saudara katakan hanya bagi Tuhan dan hanya bagi Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, limpah syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kasih setia anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Nyata dalam kehidupan kami telah bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Semua itu Tuhan kami dapat lakukan semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami telah buat Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dan kedatangan kami Tuhan, kehadiran kami tidak sama lagi waktu kami datang tadi. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya kami akan pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang telah melayani kerja-Mu pada pagi hari ini. Sebagaimanapun apapun mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, mengurapi kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan hamba-Mu yang telah membentangkan kebenaran firman-Mu, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, pengurapan-Mu lebih lagi kepadanya. Dimanapun melayani Engkau dalam pekerjaannya, menjadi saksi-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa. Bahkan kami jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kuasai kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini, kami dapat kehidupan di sepanjang minggu ini. Biarlah kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu, mengalami Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin sama seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
berkati bangsa kami, berkati kota kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota Makassar juga Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkarya dalam bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini, bangsa yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajarannya Tuhan, DPR, MPR Tuhan, TNI, Polri Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Engkau Tuhan. Mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Segala pergumulan bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjadi jalan keluar yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan di bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, pakai dengan tanda heran, sehingga banyak jiwa dibenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Anak-anak kami Tuhan dalam menempuh pendidikan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan orang yang tidak mengenal dan mengenal Engkau. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang membutuhkan teman hidup, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan teman hidup yang seimbang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau menyediakan lapangan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang mungkin dalam sakit penyakit, khususnya Ibu Yohana Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sangat mengasihi kehidupannya. Dan kami percaya pemulihan dan pemulihan terjadi atas kehidupan Ibu Yohana. Dan satu kelak nanti akan Engkau kembalikan Tuhan. Untuk sama-sama kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Umat-Mu yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau tarik dia Tuhan. Taruh roh kerinduan, roh haus akan Engkau untuk berbalik kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekali seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah dalam hati kami. Sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ikat kami dengan tali pengasihan-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai perjalanan hidup kami hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Penyertaan-Mu nyata bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Leoni. Masih pagi. Iya. Saya panggil kakak berarti ya. Hampir jadi apa? Semua dapat orang Manado katu Amin, biasa saja amin. Jangan katakan lagi kok yang mana nama sama Elon. Cepat-cepat mau kok. Yo, masuk ini kok, lakunya anu nih kok.